saya Rizka Andri, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Prodi Manajemen, konsentrasi Manajemen Pemasaran. Saya akan mempresentasikan tugas kelas saya ujian akhir semester yang berjudulkan mata kuliah Seminar Manajemen Pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang judul saya, yaitu pengaruh kompetensi tenaga penjualan, kualitas hubungan tenaga penjual dan pelanggan, dan sistem kontrol terhadap kinerja tenaga penjualan, studi pada BMT Umat Sejahtera Abadi. Judul tadi ada latar belakang yaitu bertuliskan tentang BMT itu sangat berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang mampu menggerakkan sektor real di masyarakat. Kinerja tenaga penjualan merupakan aspek penting dalam lembaga keuangan mikro maupun lembaga keuangan lainnya. Tenaga penjual yang merupakan sumber daya manusia yang memiliki kontribusi dalam capaian suatu tujuan organisasi. Keterlibatan tenaga penjual dalam kaitannya dengan berinteraksi akan memberikan pengaruh terhadap kinerja tenaga penjualan. Di sini adanya tabel nasabah BMT dari 3 tahun, dari tahun 2018, 2019, 2020 itu mengalami penurunan. Hal ini saya sebagai penulis ingin meneliti tentang adanya penurunan nasabah ini dikarenakan apa, dan saya selaku ini mengambil judul yaitu bertemakan tentang kinerja tenaga penjualan. Adanya riset gap, yaitu yang pertama tentang kompetensi tenaga penjualan, berpengaruh di penelitian jurnal Andung Sukoco tahun 2012 yang tidak berpengaruh di jurnalnya Harini Aprilia Setiawadi dan Irfan tahun 2020. Untuk yang kualitas hubungan penjual dan pelanggan yang berpengaruh yaitu adanya jurnal Hendra Saputra tahun 2018 yang tidak berpengaruh oleh Aulia Arma 2017. Untuk yang sistem kontrol yang berpengaruh adalah jurnal dari Andung Sukoco tahun 2012 yang tidak berpengaruh oleh Mega Usvita tahun 2017. Setelah adanya riset gap, terdapat adanya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kompetensi tenaga penjual berpengaruh terhadap kinerja tenaga penjualan di BMT Umat Sejahtera Abadi. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas hubungan berpengaruh terhadap kinerja tenaga penjualan di BMT Umat Sejahtera Abadi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh sistem kontrol berpengaruh terhadap kinerja tenaga penjualan di BMT Umat Sejahtera Abadi. Yang keempat, bagaimana kompetensi tenaga penjual, kualitas hubungan, dan sistem kontrol secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja tenaga penjualan di BMT Umat Sejahtera Abadi. Landasan teori kinerja tenaga penjualan adalah suatu evaluasi dari kontribusi tenaga penjual untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi menurut Baldauf, Carven, dan Pierce tahun 2010. Dengan demikian, kinerja tenaga penjual dapat dievaluasi dengan menggunakan faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh tenaga penjual itu sendiri dan dapat diukur melalui total volume penjualan, tingkat penjualan yang dihasilkan oleh tenaga penjual tersebut dalam periode tertentu. Yang kedua, landasan teori tentang kompetensi tenaga penjualan. Kompetensi tenaga penjualan adalah kesanggupan atau keterampilan seseorang tenaga penjual dalam memasarkan atau memprestasikan produknya kepada pembeli sehingga terjadi transaksi penjualan menurut Spiro dan West tahun 2010. Untuk yang ketiga, kualitas hubungan. Landasan teori yang ketiga, landasan kualitas hubungan. Kualitas hubungan menurut Cannon dan Humbrol tahun 2010 adalah tingkat kesukaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang terkait dengan produk dan kualitas produk secara keseluruhan. Untuk yang landasan teori tentang sistem kontrol tenaga penjualan merupakan seperangkat alat untuk mencapai tujuan dengan cara memonitor, mengevaluasi kemajuan, dan memberi umpan balik guna memperkuat tenaga penjualan sebagai basis dari kinerja tenaga penjualan menurut Chalagala dan Servan tahun 2012. Ini adalah gambaran kerangka pemikiran teoritis. H1 kompetensi tenaga penjualan. Untuk itu, hubungan kompetensi tenaga penjualan dengan kinerja tenaga penjualan. H1
Hipotesis 1 merupakan hasilnya adalah kompetensi tenaga penjual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga penjualan. Untuk hipotesis kedua, hubungan kualitas hubungan tenaga penjualan dan pelanggan terhadap kinerja tenaga penjual. Hipotesis kedua, hasilnya yaitu kualitas hubungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga penjualan. Untuk yang ketiga, hubungan sistem kontrol terhadap kinerja tenaga penjualan. Hipotesis hasil dari hipotesisnya adalah ketiga, sistem kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga penjualan. Yang keempat, hubungan kompetensi tenaga penjualan, kualitas hubungan tenaga penjual pelanggan dan sistem kontrol terhadap kinerja tenaga penjualan. Hasilnya, kompetensi tenaga penjualan, kualitas hubungan tenaga penjualan pelanggan dan sistem kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga penjualan. Metode penelitian yaitu yang pertama populasi. Saya mengambil populasinya itu karyawan sejahtera umat abadi, dan sampelnya saya menggunakan rumus Slovin, yaitu populasinya tadi pegawai atau karyawan umat sejahtera abadi itu berjumlahkan 94. Saya menggunakan rumus Slovin, saya hitung jumlahnya 76,11 responden. Saya bulatkan menjadi 76 responden. Untuk teknik pengambilan sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non-probability sampling. Untuk metode analisis data, saya menggunakan yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga analisis regresi linear berganda, yang keempat analisis konvensian determinasi, yang kelima pengujian hipotesis. Terima kasih.